pemeriksaan untuk orang awam, Ya. mohon maaf, karena hampir dipastikan awam ini menjadi objek industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Kita jumpa lagi dalam obrolan kesehatan bersama saya Alfred Sibi. Topiknya pada pada bicarakan ini adalah mau sehat, kenali tubuhmu. Baik, kita akan berbicara tentang kolesterol, LDL yang teroksidasi, atau aterosklerosis. Kita tidak perlu panjang-panjang lebar, sahabat-sahabat healthy and family. Kita akan berbicara, kita akan ngobrol dengan seorang pakar atau praktisi kesehatan dari Healthy Wealth Academy yang sudah membahas bersama-sama pada episode yang lalu, yakni Bapak Konstantinus. Apa kabar Pak Konstantinus? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat Pak Alfred. Amin. Jadi itu memang sudah kebiasaan sehat. Ya, Yang seperti kita bahas kemarin, sehat itu satu kata yang pendek, ya. tapi memberikan sesuatu yang luar biasa. Sayangnya orang abai dengan memperhatikan kesehatan. Kembali lagi di situ ya. Oke Pak Konstan, waktu lalu kan kita sudah membahas tentang radikal bebas. Ya. Dampak dari radikal bebas ini adalah penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan degeneratif. Nah, Ya. degeneratif kan itu ada berapa yang seperti Pak Konstan sudah jelaskan waktu yang lalu. Saya tertarik dengan kolesterol. Ya, ada orang mengatakan kolesterol. Orang ketakutan Pak kalau bicara kolesterol ini. Kolesterol itu yang gimana sih sebenarnya sih? Itu apa sih itu sebenarnya? Oke. Kok ditakuti? Padahal itu ada di dalam tubuh. Kalau jadi penakut itu nggak ada ilmunya Pak Alfred. Oh iya. Jadi hari ini kan kita sharing pengetahuan. Sudah 2 session. Pertama session waktu itu mengenai radikal bebas dan topiknya 90% pemicu penyakit degeneratif. Iya. Tentu salah satu terdiri dari berbagai macam kasus-kasus dan salah satu objek yang sangat menarik yaitu kasus aterosklerosis yang memicu kematian hampir dipastikan 75% manusia di dunia. Aterosklerosis ini kan bahasa yang bagi kita, bagi teman-teman atau sahabat healthy family ini mungkin sesuatu yang asing. Satu kata atau apa sih aterosklerosis ini? Ya. Iya. Jadi begini, orang selalu melihat hasil akhirnya. Ya. Misalnya orang menderita serangan jantung atau stroke atau apa saja. Itu diklaim hasil akhirnya. Sebenarnya untuk proses pemahaman lebih dini, harusnya orang melihat dari mana asal muasalnya, supaya jangan menyelesaikan persoalannya akhirnya, tapi menggunting persoalan awalnya. Misalnya, tadi akibat radikal bebas semua orang tahu karena perlakuan yang kemarin kita sudah sebutkan. Lalu salah satunya adalah terjadi proses oksidasi yang hebat. Oksidasi ini bukan saja kolesterol LDL ataupun yang lain, tapi banyak sistematis tubuh yang teroksidasi, seperti usia telomeres lebih pendek, usia platelet lebih pendek, eritrosit yang rusak, dan juga terjadi rangkaian fibrinogen yang tinggi, dan dari rangkaian kematian atau tisu sel ini menjadi akumulasi, lalu terikat dengan telomeres, lalu menjadikan namanya aterosklerosis. Oh ya. Jadi aterosklerosis ini yang kumulasi dari fibrin dari jurnal 65%, dari platelet 20%, dari darah merah 10%, darah putih 1%, dan kolesterol 4%. Nah, ini Pak, kolesterol kok cuma 4%? Ya. Tapi selalu itu yang jadi permasalahan, selalu disalahkan ya, kolesterol ini, kamu kolesterolmu tinggi, kamu harus begini. Kok bisa begitu Pak? Ya, karena mungkin dari bahasa pelayanan medik turun-temurun selalu diklaim kolesterol yang tinggi menakutkan, sementara dunia kedokteran mengatakan bahwa 50% manusia di dunia meninggal karena stroke dan serangan jantung itu normal kolesterol. Oh ya? Ya.
Ya, saya boleh katakan Pak Alfred, sebetulnya kolesterol itu membuat orang awet muda dan panjang umur. Yang benar Pak. Ya, yang repot kita tidak pernah paham bagaimana material ini dikendalikan karena kolesterol secara total, VLDL, trigliserida itu semua bagian dari polipeptide dan menjadi bahan dasar asam amino dan stem cell. Tapi pada saat dia teroksidasi menjadi kontribusi terjadinya aterosklerosis. Tapi di posisi aterosklerosis itu terdiri dari banyak kelompok yang menyatu. Dan penyatuan ini tentu kita harus telusuri dari mana asal usulnya satu-satu. Ternyata begitu seseorang memiliki radikal bebas yang berkepanjangan, maka sistematik tubuh akan teroksidasi termasuk telomers, termasuk platelet, termasuk eritrosit, dan menjadi kumulasi ini. Makanya kalau saja kita paham dari jauh-jauh hari tentang persoalan ini, maka harusnya tidak susah. Yang repot orang kena sakitnya baru jadi susah. Gitu. Berarti mestinya kita harus belajar tentang tubuh kita ya, kembali seperti tadi, ingin sehat, kenali tubuhmu, ya itu ya Pak, yang topik kita yang selalu kita Saya bahas. rasa tepat ya, karena kalau kita bilang ilmu pengetahuan, saat ini bukan hal yang susah karena kita bisa belajar lewat YouTube, lewat di Google, lewat WhatsApp, lewat toko buku, lewat Zoom, dan begitu mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Malahan sangin banyaknya ilmu ini nggak jelas lagi mana yang hoax, mana yang benar Pak. Iya betul. Tapi orang tetap aja mengikutinya. Hanya satu yang saya mau ingatkan, bahwa doa seseorang itu mau tidur malam, bangun pagi, di meja makan selalu doanya minta sehat Pak Alfred, bukan minta ilmu. Nah, kalimat ini sebetulnya begitu penting sehat itu, tapi proses bagaimana memiliki sehat itu tidak dilakukan karena merasa seseorang saya sehat-sehat saja. Ya aman-aman saja ya Pak. Aman-aman saja. Tapi waktu sakit baru ditelusuri itu tubuh sudah telat. Maka hari ini obrolan ini saya rasa tidak berlebihan, ya, tapi paling tidak memberi pemahaman sedikit kontribusi tentang bagaimana memahami satu persatu kasus yang selama ini ditakuti dan tidak dimengerti. Dan mudah-mudahan setelah dipahami bukan lagi menjadi satu hal yang ditakuti, tapi menjadi mainan yang menyenangkan. Ya, betul sekali. Jadi Pak, seperti yang waktu Pak Konstan jelaskan pada episode yang lalu, bahwa sifat manusia itu kan homorogan. Selalu ingin tahu kan. Tetapi kenapa kok ya? Nanti ingin tahu di saat sudah terkapar, boleh bilang gitu ya. Kalau saya bilang manusia ini gagal karena melawan kodratnya. Kenapa? Menurut teori evolusi, manusia diberi sifat dua yang menonjol. Homorogan artinya selalu ingin tahu, maka tidak heran kalau sudah sampai ke bulan mau ke Mars, sudah bupati mau jadi gubernur, dan lainnya. Sementara homoviator itu manusia berpetualang. Ya, dari desa ke kota dan juga mencari sesuatu. Ya, harusnya kalau seperti itu, paling tidak kalau mau sehat itu ya kenali tubuhmu lah. Jangan sampai mampu merubah dunia dengan segala kemampuannya, tapi tubuhnya saja dia hidup berpuluh-puluh tahun dia tidak tahu. Nah, kalau mau sehat seperti tadi, kalau ilmu mudah Pak. Tapi kalau mau sehat, kenali tubuhmu dan berikan haknya. Oke Pak, kita kembali ke topik kita tentang aterosklerosis. Jadi bukan hanya kolesterol ya yang sudah teroksidasi sehingga terjadi aterosklerosis ya. Ada beberapa yang saya tidak bisa hafalin tadi ya. Nah, untuk kita bisa tahu mendeteksi diri sendiri ya. Secara alami bisa nggak ketahuan kita itu Pak, bahwa kita sudah ada aterosklerosis sebenarnya ini. Dan kira-kira itu pada usia-usia, mungkin usia sudah lanjut usia baru atau gimana Pak prosesnya ini aterosklerosis ini Pak? Begini, berhubung hampir dipastikan orang sakit baru pergi ke dokter dan mencari petunjuknya, maka yang digunakan di laboratorium adalah kimia darah. Kimia darah itu satu konsep lab laboratorium yang menyajikan angka-angka yang sudah disahkan oleh WHO menjadi rujukan yang pasti. Nah, rujukan ini adalah satu petunjuk seorang dokter untuk memastikan mengeluarkan resep supaya dokternya tidak salah, dan itu juga menjadi kebenaran sampai hari ini. Itu memang untuk memastikan sakitnya. Tetapi
Bagaimana orang awam kalau selalu menunggu sakit baru mau periksa? Pertanyaan saya, apa tidak lebih baik kita beritahu mereka sedini mungkin sebelum mereka tahu bahwa dia potensi stroke, serangan jantung atau kanker menghadang mereka seperti bom waktu. Ya, jadi melalui misi kita mengenal tubuh dan menjadikan mereka sehat, tentu kami menggunakan konsep dengan pemeriksaan live blood analysis melalui morfologi. Ya, morfologi yang sudah bahas yang lalu ya. Morfologi nanti juga bisa disajikan dalam komunikasi ini wajah dari aterosklerosis, dari kekentalan darah, juga proses oksidasi. Nah, dari semua tindakan itu akan istilahnya morfologi darah secara live. Ya, orang itu akan memberi petunjuk perilaku masa lalunya. Adil atau tidak dan patuh atau tidak menjalankan pola hidup sehat. Kalau tidak adil dan tidak patuh, maka jangan heran di masa lanjut umurmu berpotensi ada masalah. Pertanyaannya, apa mau tunggu masalah atau mau lihat potensi? Maka melalui morfologi darah ini akan kebaca banyak hal termasuk aterosklerosis yang dia miliki orang itu. Aterosklerosis ada 3 kategori, mulai dari white thrombus, red thrombus, dan black thrombus. Kalau tingkatannya dari 3 hal ini, Pak, apakah yang paling misalnya tingkat 1 white thrombus, tingkat 2 red thrombus, tingkat 3 sudah black thrombus ya? Nah, ini seperti white thrombus, apakah itu sejak umur berapa atau black thrombus ini sudah terlihat di zaman kapan ya gitu loh Pak? Gini, banyak orang rasanya morfologi. Kalau mau ke lab itu dia bilang puasa dulu, nanti besok puasa malam besok diperiksa. Pemeriksaan morfologi darah tidak pakai puasa karena melihat masa lalu. Seperti aterosklerosis masih white thrombus itu dari usia belasan tahun. Dan kalau itu bisa terjaga, dia tidak buruk ya, masih dalam posisi polipeptide menjadi bahan asam amino dan stem cell. Tugas seseorang bagaimana melindungi material ini. Nah, pada saat dia abai, tubuhnya asam, maka bergeser di dalam morfologi darah kebaca warnanya merah, namanya red thrombus. Itu proses oksidasi terjadi. Dan kalau itu tidak dipulihkan menjadi matang, namanya black thrombus. Black thrombus ini menjadi embrio plak yang aterogenik, yang sangat mudah menempel di dinding pembuluh darah. Dan bukan saja di jantung dan di otak, tapi seantero pembuluh darah akan mempunyai dampak. Maka itu sebabnya Pak Alfred pada suatu hari, orang mulai labil tensinya. Ya, mulai labil. Itu indikasi akibat dari ini ya? Akibat komponen di darah terlalu tinggi lalu menjadikan darahnya kental, akibat pembuluh darahnya mulai terjadi proses penyempitan. Tapi secara fisik belum sakit, hanya mungkin pusing, mungkin mulai napasnya pendek, mungkin tidurnya juga gelisah, dan itu sinyal tubuh yang memberi kabar bahwa ada hal yang tidak beres, tapi itu kalau kita istirahatkan sedikit dia hilang. Maka jadi, dianggap tidak sebagai penyakit. Mungkin ya kalau kita lihat, kadang-kadang kita bilang, wah masuk angin gue itu, atau ya udah kamu kecapean aja atau gitu. Mungkin kayak gitu kan. Jadi orang meremehkan persoalan ini karena memang tidak bernuansa sakit ya. Tapi itu adalah petunjuk yang sangat baik yang harus dipatuhi. Makanya menurut saya Pak Alfred ya, kalau saja orang paham bahwa ada pemeriksaan morfologi darah yang bisa memberi tuntunan mereka, melihat perilaku mereka mulai dari kebiasaan berolahraga berapa kali seminggu, kebiasaan minum air putihnya yang tidak disiplin, kebiasaan kadang-kala mau tidur malam ingat susah, bangun ingat susah, senyum saja susah, ya. Jadi banyak hal yang akhirnya dianggap biasa, tapi begitu hebat memberi kontribusi ke manajemen tubuh ini yang membuat terkoyak-koyak sendiri manajemennya. Nah, kalau kita tidak bisa mengingatkan orang, kalau terus kita jadi penjual dan menawarkan solusi, ya kapan selesainya Pak Alfred? Iya. Mungkin ya kayak gini ya. Kalau kita misalnya memberikan solusi, tanpa tahu masalahnya gimana itu menyelesaikannya, ya Pak? Kan jadi, gitu. Orang sudah menyodorkan solusinya, Pak, tapi nggak tahu masalahnya. Kan begitu yang terjadi mungkin sekarang, seperti itu. Hampir dipastikan begitu, dan tidak ada kesalahan kenapa manusia itu selalu punya niat baik. Niat baik tidak ada yang salah.
Hanya nanti dia resisten kalau tidak ada perbaikan. Ya, jangan Seperti salahkan itu. penjual, Fred. Iya, betul, Karena ya. penjual ditugaskan untuk menjual, Jual. menawarkan sesuai yang dia tahu. Nah, Gitu ya. jadi jangan salahkan penjual, mereka benar sesuai yang dia tahu. Iya. Dan yang repot dia sendiri kan tidak paham tubuh seseorang apa yang perjalanan hidupnya. Gitu ya. Nah, sebaiknya yang berniat baik ini dia pahami dulu dong tubuhnya. Baru dia lihat, oh, oksigennya kurang. Mau beli di mana oksigen? Kecuali Anda masuk ICU. Baru dapat. Berarti besok pagi ke olahraga jalan kaki. Oh, begitu. Misalnya ada potensi GFR-nya rusak, ada heavy metal yang muncul. Tinggal tanya berapa kali sehari minum air putih, berapa liter. Kalau seseorang tunggu haus baru minum, ya tunggu saja waktu, pasti akan masalah, Fred. Luar gitu, biasa. Ya? Pak Konstan, kembali lagi ke aterosklerosis ini ya. Kita bicara tentang yang bermasalah sekali. Ya, seperti Pak Konstan sudah pernah jelaskan atau jelaskan tadi, bahwa berapa? 75%. 75% kolesterol normal, apa itu normal semua. Itu 50% ya. Oh, 50% yang meninggal ya. Itu betul. Kolaps ya. Ya mungkin seperti itu yang pemain-pemain sepak bola. Ya, yang bilang nggak olahraga, kurang gizi dan lain sebagainya, nggak mungkin, Pak. Tapi ya salah satu monsternya. Karena begitu oksigen terhalang masuk ke jantung, maka jantung berhenti. Jantung nggak pernah sakit, Fred. Oh iya? Nggak pernah. Makanya jantung manusia membutuhkan 70% oksigen dibanding organ tubuh yang lain. Kebayang nggak? Itu. Oksigen sendiri nggak dijual, kecuali masuk ICU. Tapi orang menyisihkan waktu sedikit aja berolahraga, abai. Jangankan olahraga, Fred. Merencanakan saja tidak. Tidak. Nah, bagaimana melalui media ini kita mencoba mengingatkan orang. Fred, saya bilang, kalau 6 bulan orang tidak injak bumi, nggak mati. 4 bulan tidak kena cahaya matahari, nggak mati. Puasa 2 minggu tidak makan, nggak mati. 5 hari nggak minum, nggak mati. 5 menit tidak dapat oksigen, mati. Selesai. Ya. Jadi, sementara oksigen gratis Tuhan berikan. Dan transportasi utama adalah darah. Makanya WHO mengatakan, kematian manusia nomor 1 di dunia adalah urusan darah dan pembuluh darah. Nah, aterosklerosis mempunyai peranan penting mengganggu masalah ini. Aterosklerosis bukan hal yang susah. Yang susah kalau dia tidak tahu. Makanya saya bilang, hal yang kecil kalau tidak paham jadi problem besar. Hal besar dipahami, bisa diselesaikan. Sip. Nah, itu luar biasa. Jadi sebenarnya pingin banyak lagi, Pak, yang saya mau tanyakan, karena ada hubungannya dengan kolesterol, ada aterosklerosis ini. Karena kalau melihat masalah-masalah di luar ya seperti gitulah. Nah, Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ini yang saya mau tanyakan, aterosklerosis ini bagaimana kita mau lihat itu, Pak? Ada deteksi tubuh nggak kita bisa lihat itu? Yang seperti pertanyaan saya tadi. Atau di mana yang harus saya mendapatkan informasi itu? Jadi hari ini saya bilang salah satu pemeriksaan untuk orang awam, mohon maaf, karena hampir dipastikan awam ini menjadi objek industri. Baik itu medikal maupun industri makanan kesehatan dan lain-lain. Saya rasa tidak salah. Tapi akan sangat baik seseorang kalau memang dia mau sehat, dia mendeteksi dini masalahnya. Salah satu deteksi dini morfologi darah adalah tentu saya bilang melalui wadah yang sudah disediakan di Gria Sehat. Di Gria Sehat itu sudah tersedia bagaimana Anda belajar bukan mencari sakitmu, tapi mengenal tubuhmu yang kau pakai berpuluh-puluh tahun. Dan salah satunya tersisip di situ. Bagaimana aterosklerosis bukan itu, ada 1001 macam persoalanmu yang menyangkut tubuhmu akan kebaca. Tapi tidak akan mengatakan sakit di sana. Anda perbaiki yang kurang baik, yang baik Anda pertahankan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Konstan. Nah, sahabat Healthy and Family itu bagian dari pembahasan obrolan saya dengan Pak Konstan pada saat ini. Ya kemungkinan berikut ada lagi yang kita bahas banyak, Pak, ya, tentang sel dan lain-lain sebagainya. Tubuh ini orang kuliah bertahun-tahun nggak selesai, Pak, ya. Tapi paling tidak ada gambaran umum bagi orang awam, ya, Pak. Ya, mungkin teman-teman atau sahabat Healthy and Family pingin tahu di mana saya pingin tahu, silakan
komentar di kolom komentar atau kita lihat di situ. Silakan, nanti kita akan berikan informasi di mana mendapatkan informasi yang jelas tentang morfologi tentang darah. diri mereka ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Konstan. Salam sehat dan kita sehat selalu, sukses bersama. Pak Alfred. Ya. Selamat Salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya.